Hari ini gereja kita semua memperingati pemberkatan Basilika Lateran. Di Basilika Lateran disebut juga Basilika San Giovanni Lateran, San Giovannis Lateran. Ini adalah katedralnya Uskup Roma. Dan Uskup Roma adalah Paus. Sekarang ini Pausnya Paus Fransiskus. Jadi Paus itu sebagai Uskup Roma dan juga sebagai pemimpin dunia umat Katolik. Dan sebagai Uskup Roma, katedralnya adalah Basilika San Giovanni Lateran, didirikan pada tahun 324. Siapa yang sudah lahir pada tahun 324? Belum ada ya? Ada ya? Pada ini artinya sudah tua sekali, jadi jangan merasa Anda sudah tua. Dan gereja ini masih berdiri sekarang, yang mulai didirikan tahun 324. Dan gereja San Giovanni Lateran, kalau kita melihat di situ ada altar yang sangat bagus, ada juga ambo atau mimbar, tapi juga ada dari tengah itu tempat perarakan sampai menuju altar. Bagus sekali. Itu menunjukkan perjalanan kita sebagai orang beriman menuju altar. Karena altar itu sebagai simbol Kristus yang mengorbankan diri, tapi juga altar sebagai simbol tempat kita nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Maka kalau berjalan dalam perarakan imam atau uskup dengan rombongan itu, mereka dengan gagah berani berjalan menuju altar, sama seperti juga hidup kita, dia juga harus berani bertemu dengan Allah. Apapun itu terjadi secara definitif. Bagus sekali kalau Anda lihat perarakannya itu. Maka saya tanya sekarang, perayaan Ekaristi itu mulainya sejak kapan? Kan sebelum perayaan Ekaristi ada nyanyian, kemudian kalau gereja-gereja zaman dulu ada lonceng, nenek, mulainya perayaan Ekaristi itu kapan? Bapak itu masih remaja itu, tapi nggak kedengaran suaranya. Apa? Sejak? Bukan sejak nyanyian pembuka, tapi sejak, kalau dalam perayaan Ekaristi mulia, sejak imam menuangkan upah ke dalam. Sejak itu, lalu sejak itu mulailah perarakan. Dari itulah permulaan misa. Walaupun nyanyiannya sudah 5 ayat, kalau belum ada perarakan masuk imam, dari pimpin imam belum mulai misa. Jadi mulainya misa sejak ada perarakan. Perarakan itu kalau kita lihat semangat sekali ya, bagus sekali jalannya. Saya kadang-kadang putra altarnya itu sekali lagi, jadi soal latihan sih. Tapi juga ada putra altar yang dididik zaman dahulu di jalannya.
kurang cepat, gitu kan? Kurang cepat, maka setiap kali saya bisa, karena saya kurang cepat. Jadi sebenarnya harus dibuat tegak-tegak. Jangan lambat, jangan cepat. Ya, susah sekali ngomongnya kan? Ya harus ya. Karena ini menunjukkan suatu keberanian bahwa kita berjalan bersama. Entah tua, entah muda, pada saatnya. Dan sekarang kita berjalan menuju Allah. Nah, itu sesuatu yang menyenangkan sebenarnya. Karena ketika kita meninggal, kata Paulus, kita bertemu dengan Tuhan secara definitif. Sekarang kita melihat Tuhan itu di mana kan tidak kelihatan. Tapi ketika seseorang itu meninggal, maka dia bisa melihat Allah secara terang benderang. Jadi pada saat seorang itu meninggal, inilah saat-saat yang amat suci, sakral, kudus, karena orang melihat wajah Allah sejelas-jelasnya. Maka Paulus mengatakan, mati adalah keuntungan bagi. Kalau mau pilih, saya mau cepat mati bertemu dengan Allah. Ya. Kerap kali ada teman-teman berdoa, doanya juga, oh dia di surga, itu tepuk tangan, ada yang belum tepuk tangan. Dalam satu persekutuan doa di Taman Anggrek, siapa mau ke surga? Angkat tangan semua. Sebelum ke surga, siapa mau mati? Tidak ada yang mau mati. Karena supaya bisa ke surga, orang mati dulu kan. Nah, mau mati tapi langsung mau ke surga seperti Bunda Maria. Ya nggak bisa. Harus melewati itu supaya bisa. Jadi gereja itu sangat bagus. Ini perjalanan yang sangat bagus menuju altar. Ini artinya juga perjalanan hidup kita. Terus menerus diungkapkan, khususnya dalam perayaan Ekaristi. Ada perjalanan. Maka gereja Santo Adil Abraham itu panjang sekali dia punya perjalanan itu. Lalu juga di situ ada patung-patung, ada langit-langit, segala macam. Dia menggambarkan bahwa dalam perjalanan itu kita ditemani orang-orang kudus yang sudah bahagia di surga. Dan kemudian juga ada banyak lukisan menggambarkan betapa indah dan bahagianya bersatu dengan Allah. Inilah gereja Uskup Roma. Dan Uskup Roma itu adalah juga Paus yang menjadi pemimpin dunia. Maka ketika Natal sebentar, Paus itu memberkati kota Roma sebagai Uskup Roma, dan dia juga memberkati seluruh umat Katolik, bahkan seluruh umat manusia. Terkenal dalam ucapannya Orbe et Urbi, berkat kepada kota Roma dan berkat kepada dunia. Itu setiap tahun. Kalau kita lihat di televisi, Paus itu memberi berkat kepada kita, pada kota Roma. Bagus sekali. Nah, di dalam merenungkan pemberkatan Basilika Lateran hari ini Basilika yang pertama, gereja yang sudah ada dimulai dibangun pada zaman Konstantinus I. Ini juga sebagai ungkapan bahwa kita dijadikan oleh Tuhan menjadi bait Allah sendiri. Jadi masing-masing itu dikatakan tadi dalam bacaan tadi. Dia mengatakan begitu, tetapi yang dimasukkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Dan kita bersatu dengan tubuh Kristus. Maka masing-masing kita juga merupakan bait Allah sendiri. Jadi dengan melihat gereja itu, kita ingat bahwa kita ini juga merupakan tubuh Tuhan sendiri, bait Allah Tuhan sendiri. Dengan melihat gereja itu, kita juga melihat persatuan kita. Kita yang semua masih berjuang di dunia ini. Mungkin ada orang yang sudah sakit-sakit,
Mungkin ada orang yang merasa sehat, mungkin ada orang yang masih muda, mungkin ada orang yang sudah merasa kuat tanah. Ada juga seperti itu walaupun masih muda, ya. Tapi kita ini semua bersaudara satu sama lain, maka ada bisa semacam. Jadi yang paling ideal sebenarnya gereja itu ada semua, orang muda, orang tua, setengah banyak, laki-laki, perempuan, suami istri, masuk juga imam yang tidak punya istri, atau semua itu. Dan itulah gereja. Dan kita bersama-sama menuju surga sebagai tujuan akhir dari hidup kita. Kita yang namanya gereja sudah ada di surga para kudus. Tapi juga masih ada di, baru kita merayakan, masih ingat tanggal 2 November, ada di, bukan api pencucian sih, tapi ada dalam situasi pemurnian. Jadi juga saudara kita, ada yang kita masih berjuang di sini sama-sama, merupakan kesatuan. Jadi dengan hari raya keberkatan Basilika San Yohanes Balatran ini sebenarnya membukakan persatuan kita satu sama lain. Mereka yang sudah di surga, yang masih dalam pemurnian, kita yang masih berjuang di sini sama-sama menuju Allah dan bersama Allah. Ini sebenarnya maksudnya. Jadi tidak ada tua, tidak ada muda, tidak ada anak-anak, tidak ada remaja. Semua adalah baik Allah sendiri. Ini sebenarnya dengan perayaan ini. Jadi perayaan ini menunjukkan persatuan kita satu sama lain. Dan harus memperhatikan harus ibu-ibu ini saya lihat hebat. Karena kita ini adalah gereja. Bersatu kita ya. Luar biasa. Ini setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Ya, tapi jangan Senin Kamis. Yang sebenarnya ngos-ngos ada. Senin Kamis itu kan namanya ngos-ngosan. Kita mengatakan hari Senin dan hari Kamis. Selamat ibu-ibu. Tadi saya mengatakan anak-anak. Kenapa? Karena saya lihat semangat Anda yang luar biasa. Boleh Anda dengan kursi roda, tetapi semangatnya masih bernyala-nyala. Hal itu menunjukkan orang yang masih muda sebenarnya. Ya. Jadi muda dan tua itu tidak ditentukan pertama-tama oleh usia, tapi oleh semangat. Ya kan? Ada yang ikut gelora di sini. Coba yang ikut gelora mana pertama? Coba dikasih salam itu dulu. Bagaimana semangatnya coba? Gelora ya. Makanya masih orang muda, jangan merasa tua. Kenapa saya gelora? Apa artinya gelora itu? Gelora artinya semangat. Ya. Jadi seluruh penyakit akan hilang kalau kita punya semangat, kalau kita punya gelora. Amin.